Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an, alhamdulillah. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang ke-21 ya, di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, alhamdulillah kita kembali hadir memanfaatkan amanah waktu yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah menghadiri solat secara berjamaah, berziarah ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sambil menanti solat Isya, kita duduk bermajlis untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita pekan lalu, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, kita sudah menyelesaikan lagi satu kitab, satu buku yang kita pelajari, yaitu kitab tentang sirah nabawiyah, Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini, setelah kita bermusyawarah, kita akhirnya menyepakati untuk menjadikan taklim kita selanjutnya adalah pembahasan tentang 40 hadis yang berkaitan dengan hati, ya. Bahasa Arabnya adalah al-arba'un al-qalbiyah. 40 hadis yang berkaitan dengan masalah hati. Buku kita ini adalah buku dari salah seorang karya dari salah seorang ulama yang cukup terkenal ya di wilayah Arab, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Beliau ini salah seorang ulama yang produktif ya, atau yang sangat produktif. Dalam muqaddimah ini kami mau jelaskan ya beberapa hal. Pertama, sedikit tentang penulis buku dan sedikit tentang masalah arba'in, dan juga masalah hati itu, makna hati, kaitannya dengan jantung dan yang lainnya. Dan insyaallah kita akan bahas hadis yang pertama. Jadi ada 40 hadis ya. Jadi kalau ada di antara jamaah, ya utamanya anak-anak muda, utamanya anak-anak santri, ada anak santri sini ya? Ada ya? Masya Allah. Yang mau menghafal, mungkin sudah menghafal sebagian Arba'in Nawawiyah, maka ini menghafal Arba'in Qalbiyah, 40 hadis yang berkaitan dengan masalah hati. Sebagiannya juga ada dalam Arba'in Nawawiyah. Nanti kita akan jelaskan ya, mudah nanti bisa ada file khusus yang menghimpun 40 hadisnya ini ya. Syekh Munajjid, Muhammad Saleh Al-Munajjid, salah seorang dari ulama yang sudah lama berdomisili di Saudi Arabia. Walaupun asal beliau sebenarnya adalah orang Suriah, dan asalnya lebih tepat sebenarnya Palestina. Dan beliau lahir pada tanggal 30 Zulhijjah tahun 1380 Hijriah, yang bertepatan dengan 1961 Miladiyah. Jadi kalau hitungan Hijriah
umur beliau sudah sekitar 67 tahun ya, 67 tahun. Beliau ini sebenarnya asalnya bukan takhasus ilmu syariat. Beliau ini kalau di Saudi, beliau sebenarnya tamatan kampus umum. Ya, beliau itu kuliahnya dulu di Jamiatul Malik Fahd di Bitrul. Jadi kampus yang khusus tentang teknik perminyakan ya. Ini salah satu kampus yang teknik perminyakan dan pertambangan, salah satu kampus yang paling terkenal di Saudi, yang paling memiliki tingkat akreditasi yang termasuk yang paling top ya, dan bahkan di tingkat dunia. Dan beliau ini takhususnya itu ya, teknik perminyakan, sehingga beliau sangat menguasai ilmu komputer dan yang lainnya di masa-masa ketika orang masih awam tentang komputer. Oleh karena itu dikatakan bahwa salah seorang dai Saudi yang paling dahulu memperkenalkan dakwah via internet dengan memperkenalkan web dan yang lainnya adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah ta'ala. Beliau ini walaupun sebenarnya seorang penuntut ilmu umum, bukan ilmu syar'i, tapi kenapa bisa tampil berdakwah, khutbah dan yang lainnya di Saudi? Beliau memang mendapatkan rekomendasi khusus dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala untuk tinggal di Saudi ya, karena kita tahu tidak gampang ya mendapatkan warga negara Saudi atau minimal tinggal di sana pun tidak gampang. Mesti ada rekomendasi yang kuat, dan beliau mendapatkan kepercayaan dari salah seorang guru beliau yang paling dekat dan sekaligus juga yang paling alim di masa itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang merupakan mufti di Saudi Arabia ya, di mufti kedua ya Saudi Arabia pada masa itu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ini sangat banyak tulisan-tulisan beliau. Ya, kami sendiri alhamdulillah pernah ketemu dengan beliau pada awal-awal kedatangan di Madinah ya, di tahun-tahun 93 atau 94 mungkin. Waktu kami awal-awal dengan para ustadz-ustadz umrah pertama kali di Makkah, alhamdulillah ketemu di salah satu maktab jaliyat, maktab dakwah. Beliau kalau tidak salah beliau domisilinya di Jeddah ya, atau di Riyadh, tapi waktu itu beliau juga datang ke Mekah untuk umrah, dan alhamdulillah bertemu dengan beberapa ustadz-ustadz ya. Alhamdulillah kami juga sempat melihat langsung beliau, hafizahullah ta'ala. Beliau kunyahnya Abu Anas ya, terkenal dengan Abu Anas, dan sangat banyak buku-buku beliau, dan hingga saat sekarang ya sangat produktif, dan buku-buku beliau juga sudah banyak yang diterjemahkan. Walaupun saat sekarang beliau dibatasi pergerakannya ya, itu bahasa halusnya ya. Hafizahullah wa fakkallahu asrahu. Itu sedikit tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Walaupun alhamdulillah website beliau masih bisa diakses, dan kita masih bisa mengambil banyak ilmu dari beliau lewat tulisan-tulisan, buku-buku, di YouTube pun sangat banyak YouTube muhadarah-muhadarah beliau. Dan kami sendiri di markazsunnah.com ya, di web tentang sunnah, banyak menerbitkan buku-buku e-book ya, itu terjemahan dari tulisan-tulisan beliau tentang faidah ya, seperti untuk saat sekarang ini ada tentang faidah fawaid 67 faidah tentang Idul Adha. Itu karya beliau tuh ya, kami sudah diterjemahkan di web, sudah bisa diakses ya kalau mau ada yang melihat terjemahannya. Dan juga faidah tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 15 faedah tentang Zulqa'dah, itu semua karya-karya beliau dan timnya
ya alhamdulillah bisa diakses di markazsunnah.com, bisa dilihat ya tulisan-tulisan beliau dan bisa di-download terjemahan tersebut. Itu sedikit ya tentang penulis buku ini. Adapun namanya Arba'in Qalbiyah. Jamaah sekalian, salah satu tradisi ulama kita dalam menulis buku sejak dahulu ada yang namanya Al-Arba'in. Arba'in hadisan, 40 hadis, kumpulan 40 hadis. Kadang persis jumlahnya 40 hadis, kadang lebih sedikit. Ya, seperti Imam Nawawi walaupun terkenal dengan Arba'in Nawawiyah, sebenarnya jumlah hadisnya itu adalah 42, ya lebih sedikit. Tapi secara itlaqnya dikatakan 40 hadis. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bukan orang yang pertama yang menulis tentang Arba'in atau mengumpul hadis yang namanya Arba'in, mengumpulkan 40 hadis. Tapi sebelumnya sangat banyak. Imam Nawawi sendiri dalam muqaddimahnya mengatakan yang paling pertama menulis adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak itu salah seorang ulama di masa tabi'in ya, beliau lahir tahun 118 Hijriah dan wafat tahun 181 Hijriah. Beliau masih di abad kedua sudah menulis tentang Arba'in. Dan terus begitu banyak ulama kita yang menulis tentang Arba'in. Apa rahasianya? Kenapa begitu banyak ulama kita sejak dahulu lalu sampai masa Imam Nawawi dan hingga hari ini begitu banyak ulama kita yang menulis tentang 40 hadis. Kan ini hadis-hadis Rasulullah sangat banyak. Lalu kenapa mereka memilih 40 hadis dalam masalah-masalah tertentu? Ada 40 hadis tentang hati, ada 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang birrul walidain, bahkan ada 40 hadis tentang kedokteran, ada 40 hadis tentang olahraga, ada juga itu ya. Ada 40 hadis tentang banyaklah. Ya, kami sendiri juga di Markaz Sunnah menerbitkan beberapa itu 40 hadis. Sekarang ini termasuk yang kita terbitkan atau kita selalu posting secara berkala 40 hadis tentang safar. Karya dari Syekh Dr. Al-Arifi hafizahullah. Jadi sangat banyak sejak dulu sampai sekarang. Apa rahasianya? Kenapa? Ada apa dengan 40 itu? Sebenarnya memang banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mengumpulkan dan menghafal 40 hadis. Jadi ada beberapa hadis, bahkan cukup banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal arba'in hadisan. Namun Imam Nawawi sendiri mengatakan tidak ada riwayatnya yang sahih. Semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal dan mempelajari hadis arba'in itu semuanya lemah, bahkan sangat lemah, dan sebagian periwayatannya palsu sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Di antaranya ada yang mengatakan siapa yang menghafal arba'in hadisan akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama para zumratul fuqaha, ya, pada kumpulan para ahli-ahli fikih, dan banyak ya menyebutkan hal tersebut. Makanya Imam Nawawi mengatakan, saya sendiri ketika menulis tentang arba'in ini, saya tidak berpegangan dengan hadis-hadis yang memotivasi untuk menghafal dan mempelajari 40 hadis itu. Tapi kenapa saya tulis 40 hadis juga? Ada dua alasannya. Saya mengambil keumuman motivasi untuk mendengar dan mengajarkan hadis. Naddarallahu mra'an sami'a minna haditha faballaghahu kama sami'. Semoga Allah menjadikan cerah wajah orang-orang yang mendengarkan hadisku. Dalam riwayat juga fahafidhahu, lalu menghafalkannya. Ya, dalam riwayat sami'a maqalati fawa'aha, dan dia juga berusaha memahaminya, faballaghahu kama sami', lalu dia menyampaikan kepada yang lainnya. Beliau mengatakan hadis ini memotivasi saya untuk menyampaikan kepada umat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ada pengkhususan 40. Lalu kenapa mesti 40? Adapun 40 ini kata beliau, saya tidak berpegangan dengan hadis-hadis yang sangat lemah itu, tapi saya hanya mengikuti tradisi yang saya melihat dari para ulama-ulama nulis 40. Dan tampaknya 40 ini menurut
penelitian kadang bisa mewakili sekian banyak hadis dalam satu masalah. Ya, jadi kadang bisa mewakili sekian banyak hadis dalam satu masalah. Hadis-hadis tentang safar umpamanya mungkin banyak, tapi ulama menyebutkan 40 hadis tentang safar, 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang, itu sangat banyak ya. Ada juga 40 hadis tentang amalan-amalan yang masukkan ke dalam surga. Ya, ini semua suatu saat insyaallah kita akan keluarkan semuanya. Ya, termasuk 40 hadis tentang olahraga. Bagi peminat olahraga perlu tahu hadis-hadisnya dulu ya, jangan salah-salah ya main olahraga. Ada banyak hadis-hadis tentang itu. Dan ya dari semua 40 hadis itu, di antara ulama yang paling mendapatkan perhatian tentang bukunya adalah Imam Nawawi. Karena beliau dalam menulis Arba'in itu bukan Arba'in khusus masalah-masalah tertentu, bukan 40 hadis khusus masalah hati, 40 hadis khusus masalah jihad, 40 hadis khusus tentang birrul walidain, 40, bukan. Beliau mengatakan saya mengumpulkan hadis yang mengumpulkan semua pokok-pokok agama. Makanya Arba'in Nawawi itu membahas tentang qawaidul Islam. Hampir seluruh kaidah-kaidah Islam sudah terkandung tercover dalam buku Arba'in Nawawiyah itu. Makanya buku Arba'in beliau yang paling berkah ya, sehingga orang kalau bicara tentang Arba'in tanpa menyebut penulisnya, orang fahamnya Arba'in Nawawi yang dimaksudkan ya, jadi dia dilekatkan nama Arba'in itu kepada Imam Nawawi ya, karena memang Arba'in Nawawi beliau paling berkah. Sebagian ulama kita mengatakan ini di antara tanda keikhlasan Imam Nawawi. Begitu banyak buku Arba'in yang ditulis sebelum beliau dan sesudah beliau, tapi hingga hari ini dan mungkin hingga hari kiamat kalau orang bicara tentang Arba'in selalu didahulukan Arba'in Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, lalu kenapa tentang qalbiyah ini ya? Syekh Munajjid hafizahullah punya beberapa buku tentang Arba'in. Di antaranya ini juga ada karya beliau, 40 hadis tentang isti'adzah Rasulullah. Rasulullah minta perlindungan dari ini dan dari itu. Minta perlindungan dari dari kesedihan, minta perlindungan dari kelemahan, minta perlindungan dari tetangga yang buruk, minta perlindungan dari dililit oleh utang, minta perlindungan dari, ada 40 hadis atau 40 hal yang Rasulullah minta perlindungan darinya. Beliau punya buku itu ya, dan ada filenya juga mungkin sudah tersebar banyak. Tapi kami pilih ini dulu ya, Arba'in Qalbiyah. Karena masalah hati masalah yang sangat urgen. Bahkan dia adalah segala-galanya ya bagi kehidupan kita. Dan yang menentukan bahagia tidaknya kita di akhirat kelak, persoalan hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kutip dalam surat Asy-Syu'ara adalah, ya Allah, jangan engkau jadikan saya ini celaka, sengsara, tidak bahagia di hari kiamat, hari ketika dibangkitkan manusia, hari ketika tidak bermanfaat lagi anak-anak dan tidak lagi bermanfaat harta benda kecuali yang datang dengan hati yang selamat, qalbun salim. Ulama mengatakan berarti tidak ada yang bermanfaat kecuali qalbun salim. Dan berarti kalau qalbun salim ada, maka semuanya bermanfaat. Ya, kan itu ulama kita mengatakan kalau qalbun salim ada, seorang yang datang dengan qalbun salim berarti harta bendanya dan anaknya itu bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim la yanfa'u malun wala banun. Anak-anak dan harta benda tidak bermanfaat. Kapan? Kalau tidak datang dengan hati yang selamat. Artinya kalau kita punya hati yang selamat, maka keberadaan anak-anak kita dan keberadaan harta benda kita itu bermanfaat ketika dimodali, didasari oleh qalbun salim. Maka qalbun salim adalah sesuatu hal yang paling urgen dalam kehidupan kita. Dan semua anggota tubuh ini dia
dipimpin oleh qalb, yang namanya qalb, ya, berdasarkan pernyataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Syekh Munajjid juga menyebutkan muqaddimah. Ini penting ya, tentang muqaddimah juga tentang al-qalb itu. Qalb itu dinamakan qalb karena litaqallubihi. Dia sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang selalu berbolak-balik, tidak konstan. Dia sesuatu yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Makanya jarang orang yang bisa teguh, karena yang menjadi pemimpin dari seluruh anggota tubuh kita hati, qalb. Dan qalb ini sendiri selalu berubah-ubah, selalu berbolak-balik. Maka kita perlu menata qalb ini dan menjadikannya dia selalu teguh di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu qalb ini kalau kita artikan dalam bahasa kita, hati, ya. Namun perlu difahami makna hati di sini. Sebenarnya yang dimaksudkan hati itu kalau kita bicara tentang persoalan spiritual, persoalan jiwa dan persoalan tazkiyatun nufus, hati. Namun kalau yang kita maksudkan adalah anggota tubuh, maka qalb itu lebih tepat diartikan sebagai jantung. Adapun hati dalam atau hati dalam makna anggota tubuh, ya, itu kalau dalam bahasa Arab sebenarnya kabid, ya, kabid. Dan liver, ya, liver kalau dalam bahasa kita. Jadi kabid itu liver. Jadi kalau ada orang yang sakit hati, artinya dia diagnosanya bilang sakit hati, maksudnya livernya, ya. Tapi hati, qalb dalam bahasa Arab, arti terjemahan yang lebih tepat adalah jantung. Makanya memang jantung adalah sentral dan pusat. Karena itu kalau sudah jantung jadi sasaran, sudah mati jantungnya, tidak berdetak, sudah selesai semua bagi seseorang. Yang mirip dengan hati dalam bahasa Arab adalah fuad. Dan Syekh menjelaskan bahwa fuad ini, ada penjelasan para ulama kita tentang fuad ini, dan mereka simpulkan bahwa fuad itu bagian dari qalb, ya, bagian dari qalb dalam makna jantung, dan dia menjadi pusat untuk semuanya. Sehingga ayat-ayat tentang masalah itu, al-fuad dan qalb pada hakikatnya sama saja, atau fuad menjadi bagian dari qalb itu. Kemudian akal, ya, akal. Ini juga kadang ada khilaf di kalangan para ilmuwan dan bagaimana kita memandang masalah akal. Kalau kita dalam ayat-ayat dan dalil-dalil yang ada, maka kita dapatkan ketika Allah menyebutkan tentang qalb, yang kita artikan hati, ya, untuk memudahkan kita bilang hati, tapi yang kita maksud adalah jantung sebagai pusat sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan qulubun yaqiluna biha. Dalam ayat yang lain, la yaqiluna biha, hati mereka tidak berakal, ya, atau mereka tidak memahami dengan hati mereka. Dan semua menyebutkan hal seperti itu. Oleh karenanya ulama kita mengatakan kesimpulannya dalam masalah ini bahwa akal itu ada pada hati, walaupun dia memiliki hubungan dengan otak kita. Jadi di kepala, di otak ada hubungan hal tersebut, tapi letaknya berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah dia di dada dan dia di jantung, itu pusatnya, ya, yaqiluna biha. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan qulubun yaqiluna biha wala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, ya. Dan banyak hal yang sepertinya. Ini jamaskan beberapa hal, ya, yang berkaitan dengan masalah muqaddimah. Sebenarnya Syekh menyebutkan muqaddimah yang panjang, ya. Kan itu juga dalam metode kami dalam mensyarah hadis di sini, kami tidak akan mengambil seluruh apa yang disampaikan Syekh. Kita akan mengambil saja hal-hal yang penting kaitannya dalam syarah tentang hadis di sini. Karena ini hadis yang 40,
Kita upayakan mudah-mudahan dalam satu pertemuan bisa 1 hadis, ya. Kita upayakan. Atau mungkin paling banyak 2 kali pertemuan ya dalam 1 hadis kita bahas. Hadis pertama yang disebutkan adalah hadis yang terkenal, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Sudah ada. Ya, baca hadisnya. Ya, kita baca hadisnya saja ya, walaupun syarah Syekh kita tidak ambil karena terlalu melebar ya beliau, dan beliau sebutkan aqwal para ulama, mungkin kurang tepat ya untuk kita baca satu persatu penjelasan beliau. Kita hanya mengisyaratkan hal yang kita anggap penting dalam hal ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. وصلوات ربنا وسلاماته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الأربعون القلبية لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى وفك أسره. ثم قال: الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ya. Jemaah sekalian, ini hadis yang pertama yang disebutkan terkait dengan 40 hadis yang berkaitan dengan hati. Dan seperti yang sering kita dengarkan dan mungkin banyak di antara kita yang telah menghafalkannya, dalam Arba'in Nawawiyah ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis yang ke-6 ya, hadis ke-6 adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kita terjemahkan dulu arti hadisnya sebelum kita jelaskan. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qal: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa Nu'man bi usbu'aihi ila uzunaihi. Dan Nu'man bin Bashir ketika meriwayatkan hadis ini dan beliau mengatakan saya mendengarkan, beliau mengisyaratkan jarinya ke telinganya. Artinya saya mendengarkan, artinya mendengarkan betul ya, dengan kedua telinga saya. Nabi SAW bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara yang halal dan yang halal, di antara yang halal dan yang haram ada yang mushtabihatun, yang samar-samar, tidak jelas status dan kedudukannya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang syubhat ini kebanyakan manusia tidak tahu hukumnya. Faman ittaqa asyubuhati, maka barang siapa yang meninggalkan, berhati-hati dengan hal-hal yang syubhat, istabra'a lidinihi wa irdihi, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati, dan sebaliknya siapa yang jatuh terhadap hal-hal yang syubhat, waqa'a fil harami, niscaya dia akan jatuh pada hal yang haram. Karra'i, bagaikan seorang penggembala, yar'a haulal hima, seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah-daerah batasan.
yushiku an yarta'a fihi, dekat waktunya atau sangat dikhawatirkan akan lewati batasan. Jadi hewannya akan melewati daerah batasan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa setiap pemilik itu, setiap raja atau setiap pemilik memiliki daerah-daerah wilayah kekuasaan, batasan-batasan wilayah yang dimilikinya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Daerah batasan Allah, batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad ini ada mudghah, ada daging, sekerat daging, sepotong daging. Idza salahat, jika baik, salahal jasadu kulluh, baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, dan jika rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia itu adalah hati atau jantung. Jemaah sekalian, sebelum menyebutkan ini, ya, ada hal yang saya ingat yang perlu untuk saya jelaskan juga terkait dengan masalah arba'in tadi, ya, masalah arba'in. Bahwa angka 40 ini walaupun tidak sahih dalilnya tentang menghafal 40 hadis, tapi tidak bisa disangkal bahwa angka 40 itu memang angka yang cukup unik dalam hukum alam dan hukum syariat. Hukum alam dan hukum syariat. Mirip-mirip dengan angka 7, ya. Angka 7. Angka 7 kan juga memiliki beberapa keunikan dari segi hukum alam dan hukum syariat. Hukum alam seperti 7 langit, 7 bumi ke bawah, ya. Hukum syariat seperti tawaf 7 kali, sa'i juga 7 kali. Untuk angka 40 ini juga memang dalam hukum alam ada yang spesifik, ya, menyebutkan 40. Seperti proses penciptaan kita. 40 kan dalam bentuk nutfah. 40 dalam bentuk alaqah. 40 dalam bentuk apa? Mudghah. Ya. 120 total keberadaan kita di perut ibu kita, lalu datanglah malaikat untuk meniupkan ruh. 40, 40 dan 40. Dan dalam segi syariat umpamanya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu itu selama arba'ina lailah, 40 malam. Dan kaum Bani Israel diusir karena pembangkangan mereka, dan mereka sesat, mondar-mandir di bumi tanpa arah, itu selama arba'ina sanah, 40 tahun. Dan umur yang paling matang adalah arba'una sanah, hatta idza balagha syuddahu wa balagha arba'ina sanah. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahf ketika sudah dewasa dan sudah umurnya 40, lalu mereka berdoa. Dan para nabi juga diutus dalam usia 40. Untuk syariat kita 40 kalau dalam mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i jumlah minimal orang yang hadir untuk sholat jamaah mesti 40. Sholat Jumat, ya, sholat Jumat mesti 40. Kalau 40 enggak sah. Walaupun ini khilaf di kalangan ulama kita, dan yang betul insyaallah tidak mengapa. Tapi ini pasal pendapat, karena awal kali sholat jamaah Jumat dilakukan di Madinah memang jumlahnya 40 orang. Dan hadis tentang arba'in, ada sholat arba'in. Antum tahu sholat arba'in, ya? Jamaah haji kita ini mungkin sedang mengejar namanya sholat arba'in. Sholat arba'in itu ada 2 jenisnya. Ada yang lemah dan ada yang insyaallah hasan. Apa yang lemah? Yang lemah hadis yang mengatakan sholat arba'in. Sholat arba'in saja, sholat 40 kali akan diselamatkan dari kemunafikan di Masjid Nabawi, ya. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 40 kali maka akan dibebaskan dari 2 hal.
kemunafikan dan api neraka. Ini hadis-hadisnya lemah. Walaupun ini banyak diamalkan dan artinya banyak jamaah kita termotivasi kalau naik haji usahakan 8 hari di Madinah. 8 kali 5 40 ya. Jadi 8 hari lalu 5 kali solat berarti 40 solat, jangan sampai ketinggalan. Makanya biasa kalau 8 hari saja mereka di Madinah, lalu satu saat mereka ketinggalan, bukan cuma ketinggalan itu dalam tidak boleh masbuk ya, karena dalam hadis juga dia idrak takbiratul ihram, la tafutu takbiratul ihram. Kalau sudah masbuk sudah selesai, bubar ya, buyar hadapannya. Artinya seakan-akan aduh, kalau bisa tambah lagi 1 hari lagi ya, atau bukan, tidak bisa tambah lagi karena dia mesti tambah lagi 8 mulai dari awal. Itu kekhususan salat Masjid Nabawi itu lemah. Yang lebih sahih wallahu alam riwayat Tirmidzi juga, dan ini lebih umum sifatnya, bisa berlaku untuk kita semuanya. Man shalla arba'ina yawman fil jamaah la tafutu takbiratul ihram. Barang siapa yang melaksanakan salat 40 hari, tapi bukan 40 kali, 40 hari. 40 hari. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Tak pernah masbuk. Maka kutiba lahu bara'atan, akan tertulis baginya 2 pembebasan. Pembebasan dari kemunafikan dan pembebasan dari api neraka. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Walaupun sebagian ulama kita mencoba mengkompromikan dan mengatakan bahwa hadis tentang Masjid Nabawi ini juga bisa diambil, walaupun memang ada kelemahannya. Mereka mengatakan bagaimana dengan hadis ini? Ya, karena sebagian mengatakan itu lemah lalu bertentangan dengan ini, sehingga dia bisa dihukum dengan mungkar. Dhaif bertentangan dengan yang sahih, dihukum dengan mungkar. Lalu sebagian ulama kita mengatakan tidak, bahwa yang sahih memang tanpa diragukan itu 40 hari. Di mana saja, di Makassar, ya di Jakarta, di mana saja kita berada. Kita menjaga salat jamaah 40 hari 40 malam. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Maka ini insyaallah amalan yang luar biasa, menyebabkan seorang bebas dari kemunafikan dan api neraka. Ya. Artinya tapi istiqamah ya, artinya bukan 40 langsung sudah ya tidak pernah sholat lagi, ya berarti bisa masuk surga, enggak gitu. Dan mereka mengatakan untuk di Masjid Nabawi secara khusus 40 sholat saja. Ya, ini sebagai keutamaan Masjid Nabawi. Ada khilaf di kalangan ulama kita dari masalah ini. Tapi yang kita mau katakan bahwa angka 40 ini memang ada dalilnya. Ada dalilnya secara hukum kauni, memang ada keistimewaannya 40, dan juga secara syar'inya. Kan itu menulis buku tentang 40 tidak masalah insyaallah ya. Paling tidak sebagaimana kata Imam Nawawi, kita punya teladan dari para ulama kita ya. Jemaah sekalian, sedikit penjelasan ya tentang hadis ini secara singkat saja. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis kita ini. Pertama tentang Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir, kalau Imam Nawawi mengatakan an Abi Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah. Nu'man bin Bashir yang benar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, karena Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah Al-Ansari Al-Khazraj juga sahabat, bapak beliau juga lah sahabat ya. Dan ibu beliau Amrah bintu Rawaha, saudari dari Abdullah bin Rawaha. Jadi beliau ini keluarga sahabat, beliau keluarga sahabat. Dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau ini sahabat dari kalangan Khazraj Ansar yang pertama kali lahir di kota Madinah setelah hijrah. Jadi pasca hijrah Rasulullah, bayi yang pertama kali lahir dari penduduk Ansar adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi beliau memang masih sangat muda. Waktu Rasulullah wafat, beliau masih 11 tahunan. Karena beliau lahir di 1 Hijriah, ketika awal kali hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Untuk orang muhajirin, yang pertama kali lahir adalah Abdullah bin Zubair. Ya, jadi kalau dari kalangan muhajirin, bayi yang pertama kali lahir adalah Abdullah bin Zubair. Beliau ini dengan Abdullah bin Zubair, Nu'man bin Bashir dan Abdullah bin Zubair ini seakran, ya, seumuran, teman sebaya. Jadi ini diantara keistimewaan beliau. Dan memang beliau karena masih muda tidak banyak mendengarkan hadis, walaupun tidak sedikit juga ada beberapa hadis. Dan karena mungkin beliau masih kecil, sehingga untuk menghilangkan keraguan-raguan bahwa beliau mendengarkan hadis, dalam hadis ini beliau mengatakan sami'tu bi uzunayya, saya telah mendengarkan hadis ini langsung dengan telinga saya, untuk menghilangkan keraguan apakah betul Nu'man bin Bashir mendengarkan. Jangan-jangan dia tidak mendengarkan langsung, jangan-jangan periwayatannya ini mursal sahabi saja, beliau dengarkan dari sahabat yang lain yang mendengarkan dari Rasulullah. Dan seandainya mursal sahabi dalam ilmu mustalah hadis itu diterima, tidak ada masalah, karena mursal sahabi beda dengan mursal tabi'in. Kalau mursal sahabi diterima, maka pun seandainya mursal sahabi tidak ada masalah. Tapi untuk menepis dugaan-dugaan bahwa jangan-jangan Nu'man bin Bashir ini tidak mendengarkan langsung, beliau sampai mengatakan sami'tu bi uzunayya, ya, saya mendengarkan langsung hadis ini. Makanya beliau mengatakan sami'tu, saya mendengarkan langsung. Dan beliau ini ketika baru lahir dibawa oleh bapaknya atau ibunya menemui Nabi SAW, didoakan, ya. Dan ini diantara kebiasaan para sahabat-sahabat membawa anak-anak mereka untuk didoakan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain yang dianggap memiliki keutamaan. Lalu Rasulullah doakan untuk dihidupkan hamidan dan meninggal syahidan, hidup dalam keadaan yang terpuji dan meninggal dalam keadaan syahid. Dan doa Rasulullah terkabulkan, bahwa Nu'man bin Bashir salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang oratornya sahabat memiliki berapa keutamaan, namun Allah takdirkan beliau wafat di tahun ke-65 Hijriah dalam keadaan mati syahid, dibunuh secara keji, ya, oleh seseorang yang, ya, Khalid bin Ali al-Kilai, yang tidak setuju dengan pembaiatan beliau kepada Abdullah bin Zubair waktu itu. Ala kulli hal, beliau syahid berdasarkan sabda Nabi SAW, wafat di tahun 65 Hijriah. Jadi beliau umurnya sekitar 60 tahunan, ya, pada saat beliau wafat. Beliau mengatakan innal halala bain. Kita jelaskan saya innal halala bain wa innal harama bain. Sudah waktu, ya? Ya, sedikit saya. Innal halala bain. Apa maksud sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram jelas? Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal dari hukum-hukum syariat ini jelas diketahui oleh umumnya manusia, bahwa yang halal itu jelas. Seperti umpamanya, berapa murta? Berapa murta? Berapa? 13. Ada yang lebih muda dari dia? Kita yang paling muda sini. Apa hukum makan nasi? Halal atau haram? Halal. Minum air putih? Halal. Makan apel, jeruk, ya. Secara umum anak kecil pun dan semua kita tahu hukum yang halal itu. Halal ini semuanya halal, semua halal, semua halal. Wa innal harama bayin, dan yang haram itu pun jelas. Apa yang jelas? Orang Islam semuanya tahu, insyaallah, ya, bahwa babi haram, bangkai haram, najis haram. Makan-makanan ini semuanya secara umum kita tahu halal yang diharamkan. Itu jelas bagi seluruh manusia, bagi muslim, ya, insyaallah hukumnya jelas, dialah sesuatu yang halal dan haram. Itu hukum asal dalam syariat ini. Maka syariat ini memang syariat yang mudah dan syariat yang bisa dikenali hukum-hukumnya dengan mudah dan secara meluas. Itu al-asal.
Namun jamaah sekalian, di antara keduanya inilah, di antara hal dan haram, ada yang umurun mustabihat, ada yang mustabihat. Apa yang mustabihat? Mustabihat dari kata-kata syabah. Syabah itu artinya sesuatu yang samar-samar. Kenapa samar-samar? Karena syibh itu artinya mirip. Jadi dia mirip, samar-samar. Kita susah membedakan. Sebenarnya hukum cuma satu atau dua, yaitu halal atau haram, itu saja. Syubhat ini sebenarnya ada hukumnya, entah halal atau entah haram. Cuma kita tidak mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi sebenarnya ya ada hukumnya, cuma kita kadang tidak tahu. Ya umpamanya ada sebagian orang ada muamalah kontemporer, ada hukum-hukum jual beli yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau masalah-masalah yang kontemporer yang kita tidak dapatkan secara nas, secara tegas, gamblang hadis-hadis atau ayat yang menyebutkan masalah itu. Dia menjadi samar hukumnya, syubhat. Sebenarnya ada hukumnya, entah halal atau entah haram, cuma perlu dikaji, perlu digali, perlu dipelajari untuk kita menetapkan hukum. Ya, itulah maknanya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan ini sekaligus menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Karena la ya'lamuhunna katsirun minan nas artinya apa? Ada yang tahu atau tidak ada yang tahu sama sekali? Ada yang tahu. Tapi yang tahu ini sedikit. Itulah ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang rusuh, orang-orang yang mendalam ilmu mereka. Kalau semua bisa tahu, maka tidak ada gunanya menjadi ulama, tidak ada gunanya menjadi penuntut ilmu. Kalau ilmu semua ini jelas, maka para orang-orang awam tidak akan, atau kita tidak ada semangat untuk belajar, karena kita menjadi orang awam pun kita bisa tahu seluruh hukum. Dan inilah kedudukannya para ulama. Karena ada masalah-masalah yang samar kita tidak tahu, hanya mereka lah yang tahu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ikhwah sekalian, jamaah sekalian, sebagai penutup ya, belum selesai ya, tapi untuk malam hari ini sebagai penutup, hadis kita ini salah satu hadis yang sangat penting dalam syariat karena dia menjelaskan tentang hukum halal dan haram dan bagaimana penyikapan terhadap masalah-masalah yang syubhat. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwa usulul Islam ala salasa hadis. Pokok ajaran Islam dari sekian banyak hadis, berapa banyak hadis ya? Ratusan ribu ya. Kalau Imam Ahmad sendiri hafal jutaan hadis ya. Dari sekian banyak hadis ini ada 3 hadis yang paling pokok. Jadi kalau kita mau hafal hadis, tidak bisa hafal hadis 40, tidak bisa hafal ratusan, tidak bisa hafal ribuan. Paling tidak hafal 3 hadis yang paling penting kata Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak bilang hafal 3 hadis, tapi maksudnya Imam Ahmad bilang ada 3 hadis yang paling pokok. Makanya untuk kita minimal hafal 3 hadis ini. Apa itu? Hadis yang pertama adalah hadis tentang innamal amalu binniyat, hadis Umar. Usahakan dihafal. Tapi maksudnya bukan cuma innamal amalu binniyat ya, ada lanjutannya ya. Jadi itu potongan pertamanya, saya ada lanjutannya. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan mengadakan perkara yang tidak dalam agama maka tertolak. Ya, man amil, ada juga lanjutannya. Hadis yang kelima dalam Arba'in. Kalau hadis Umar hadis yang pertama. Dan yang ketiga kata Imam Ahmad adalah hadis kita ini, al halal bain wal haram bain. Ini 3 hadis yang paling pokok dalam syariat Islam kata beliau. Adapun Ishaq bin Rahawayah, guru dari Imam Bukhari, Ishaq bin Rahawayah ini inspiratornya Imam Bukhari untuk menulis kitab Sahih Bukhari. Beliau mengatakan ada 4 hadis yang merupakan hadis yang paling pokok dalam agama ini. Apa itu? Pertama hadis Umar, innamal amal binniyat. Yang kedua al halal bain wal haram bain, hadis kita ini. Yang ketiga inna khalqa ahadikum yujma' ala batni ummi, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang keempat dalam Arba'in. Ya. Dan yang keempat adalah man sana'a fi amrina syai'an laysa minhu fa huwa raddun. Satu lafaz yang lain dari hadis Aisyah tentang masalah bid'ah. Jadi beliau memasukkan juga hadis ini dalam salah satu hadis yang paling
penting ya. 4 hadis beliau tambah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi banyak ulama kita mengatakan hadis ini adalah salah satu hadis yang paling pokok yang pernah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya di waktu yang berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.